Zai Idzes resmi jadi WNI, siap bela timnas Indonesia. Sintayong tegur pemain timnas Indonesia yang makan mie instan saat TC. Jordi Amat belum gabung TC timnas Indonesia di Turki. Benarkah gagal tampil di Piala Asia? Media Vietnam soroti pernyataan Erick Thohir jelang timnas Indonesia hadapi timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Calon pemain timnas Indonesia yakni Zai Idzes resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI setelah menjalani prosesi pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis 28 Desember pagi. Pemain 23 tahun ini tiba di Kanwil Kemenkumham sebelum pukul jam 8.00 waktu Indonesia Barat. Zai Idzes datang dengan mengenakan kemeja putih, jas hitam, peci hitam, dan dasi berwarna merah. Sambil menunggu prosesi pengambilan sumpah, Zai Idzes sempat berfoto dengan sejumlah orang yang ada di Kanwil. Senyum pemain Venezia ini merekah sejak awal kedatangannya. Pada jam 8:15 waktu Indonesia Barat, salah satu anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI yakni Endri Erawan telah tiba. Ia langsung masuk ke ruangan untuk mendampingi Zai Idzes menjalani prosesi sumpah. Sekitar jam 8:30 waktu Indonesia Barat, Zai Idzes dan beberapa orang lain yang akan diambil sumpahnya naik ke lantai 4 gedung. Pengambilan sumpah WNI kemudian dimulai sekitar jam 8:55 waktu Indonesia Barat. Pengambilan sumpah WNI dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, yakni Ibnu Childun. Zai merupakan pemain ketujuh yang dinaturalisasi di era kepelatihan Sintayong. Sebelumnya ada Jordi Amat, Sandy Wells, Sen Patinama, Rafael Strijk, Ivar Jenner, dan juga Justin Hubner. Selanjutnya, Zai Idzes akan mengurus kartu tanda penduduk dan paspor Indonesia. Setelah itu, PSSI akan mengajukan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI sebagai prosesi akhir. Jika FIFA menerima perpindahan federasi itu, Zai akan bisa membela timnas Indonesia. Artinya pula, Zai bisa berpeluang tampil melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2024. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong disebut sudah menegur pemain yang sembunyi-sembunyi memakan mie instan di kamar hotel. Insiden pemain timnas Indonesia menyantap mie instan saat tengah melakukan pemusatan latihan atau TC di Turki tengah menjadi sorotan. Aksi ini muncul ke publik setelah pemain timnas Indonesia, yakni Marcelino Ferdinand, mengunggah momen Witan Sulaiman memasak mie instan di kamar. Mie instan dianggap kurang baik bagi para pemain timnas Indonesia yang tengah menjalani pemusatan latihan menjelang Piala Asia 2023. Asisten pelatih timnas Indonesia yakni Nova Arianto mengungkapkan bahwa Sintayong telah melemparkan teguran kepada pemain yang makan mie instan. Sudah ditegur Coach Sintayong, ucap asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Menurut Nova Arianto, semua pemain timnas Indonesia sudah mendapatkan peringatan akibat insiden memakan mie instan. Bukan hanya pemain yang bersangkutan, tetapi termasuk semua pemain diingatkan untuk menjaga kondisinya. Imbuh ex pemain Persib Bandung itu. Nova Arianto mengatakan dirinya berharap para pemain timnas Indonesia tidak kehilangan konsentrasi menjelang perhelatan Piala Asia 2023. Timnas Indonesia berada di grup D Piala Asia 2023 bersama tim-tim kuat seperti Irak, Vietnam, dan juga Jepang. Nantinya, timnas Indonesia akan mulai berjuang di Piala Asia 2023 dengan menghadapi Irak pada Senin 15 Januari 2024. Setelah itu, timnas Indonesia bersua Vietnam pada Jumat 19 Januari 2024. Jepang lalu menjadi lawan terakhir timnas Indonesia di fase grup yang bergulir pada Rabu 24 Januari 2024. Kami sudah bekerja keras selama di Turki. Jangan kehilangan fokus karena kondisi pemain tidak baik karena asupan makanan, tutur dia menjelaskan.
Jordi Amat belum bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Pelatih skuad Garuda yakni Sintayong memberi penjelasan soal hal tersebut. Timnas Indonesia sudah berlatih di Antalya, Turki sejak pekan lalu. Beberapa pemain yang berkarir di luar negeri belum bergabung dengan tim Merah Putih. Jordi Amat salah satu yang masih belum hadir dalam pemusatan latihan. Ternyata bek Darul Takzim itu mengalami masalah pada bahunya. Saat ini Jordi Amat sedang memulihkan diri di Spanyol. Sintayong mengungkapkan kapan bek berdarah Spanyol itu akan bergabung ke Turki. Untuk Jordi, memang sebelumnya sudah izin ke saya untuk terapi di Spanyol. Jadi selama liga berjalan di Malaysia kemarin, dia ada cedera di bahu. Tetapi dengan ada cedera dia, tanding terus. Jadi untuk terapi itu dia datang ke Spanyol. Kemungkinan besok dia akan bergabung, kata pelatih Sintayong dari situs resmi PSSI. Ivar Jenner, Rafael Schreck, Sandy Wells, dan juga Elkan Bagot juga belum bisa bergabung dengan tim. Sintayong juga sudah tahu kapan mereka akan bergabung. Kemudian untuk Rafael, Ivar, dan Sandy, tanggal 28 Desember 2023 akan bergabung. Sementara untuk sisanya seperti Elkan Bagot dan Justin Hubner, bergabung di tanggal 1 dan 2 Januari 2024, sesuai aturan FIFA, kata Sintayong menerangkan. Media Vietnam yakni The Tau 247 soroti pernyataan Erick Thohir jelang timnas Indonesia hadapi timnas Vietnam. Keduanya akan berada dalam grup yang sama di Piala Asia 2023. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2023 yang bakal digelar di Qatar pada Januari 2024 sampai Februari 2024 mendatang. Timnas Indonesia berada di grup D bersama dengan Jepang, Vietnam, dan juga Irak. PSSI memboyong tim asuhan Sintayong ke Turki untuk menjalani pemusatan latihan selama beberapa pekan sebelum Piala Asia. Selain itu, timnas Indonesia juga akan melakoni 3 partai uji coba, yaitu 2 laga kontra Libya dan 1 laga kontra Iran. Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir mengunggah video timnas Indonesia berlatih di Turki pada akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Erick Thohir mengatakan bahwa Jepang, Vietnam, dan Irak tidak akan mudah dihadapi. Timnas Indonesia latihan di Turki agar bisa tampil maksimal saat Piala Asia nanti, kata Erick Thohir dalam unggahannya. Menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam di Piala Asia jelas tidak mudah. Untuk itu, kami ingin timnas bisa fokus dalam persiapan agar bisa memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Semangat Garuda, tambah Erick Thohir dalam caption dalam unggahannya. Unggahan ini menjadi sorotan media Vietnam, yakni The Tau 247. Secara khusus, media Vietnam tersebut menyoroti pernyataan Erick Thohir bahwa Vietnam bukanlah lawan yang mudah. Bos besar Indonesia tiba-tiba berkomentar tentang laga kontra tim nasional Vietnam. Demikian judul yang ditulis oleh artikel The Tau 247. Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia berkomentar tentang kans timnya menghadapi Vietnam di putaran final Piala Asia 2024. Tambah artikel tersebut. Timnas Indonesia dan Vietnam akan bersua pada matchday kedua di fase grup. Laga itu akan dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa pada tanggal 19 Januari 2024.